Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang kesetimbangan kimia. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja ya, saya mulai. Oke, ini ada 3 soal ya, tapi nomor satunya itu beranak ya. Ke nomor 1 dulu, tuliskan rumusan nilai Kc untuk reaksi kesetimbangan berikut. Ada 5. Nah, kita mulai dari yang A. Nah, ini kan N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3. Semua fasenya adalah fase gas ya. Jadi dia homogen nih, satu fase. Nah, Kc, rumus Kc-nya adalah konsentrasi dari produknya, yaitu si NH3, dipangkatkan dengan koefisiennya 2. Nah, jadi taruh sini 2-nya. Gitu ya. Lalu dibagi dengan konsentrasi yang kiri-kirinya, si reaktannya, ada 2 ya. Konsentrasi N2 pangkat 1. Pangkat 1 koefisien 1 sini kan. Tapi 1 nggak perlu ditulis untuk pangkat ya. Dikali konsentrasi H2 dipangkatkan dengan 3. Ini koefisiennya 3. Gitu ya cara menentukan nilai Kc ya, rumusan nilai Kc untuk suatu reaksi kesetimbangan. Lalu yang B, ini lihat lagi, ini fasenya semuanya aqueous ya. Jadi ini satu fase atau homogen. Kc sama dengan, nah ini semua koefisiennya 1, jadi ya enak lah gitu ya. FeSCN 2 plus tutup dibagi dengan konsentrasi Fe3 plus yang dikalikan dengan konsentrasi dari SCN min. Oke. Nah, untuk nomor 3 ini harus hati-hati ya karena ada perbedaan sedikit. Nah, di sini ini kesetimbangan yang heterogen. Itu dilihat dari ini fasenya nih, ada yang solid, ada yang gas gitu ya. Ini kan tadi semuanya homogen nih. 1 dan 2 homogen semua, sama-sama gas yang 1 yang A, sama-sama aqueous yang B-nya. Nah, jadi untuk yang C ya, yang solid itu kita bisa eliminasi, kita bisa coret ya. Karena yang namanya C itu kan konsentrasi ya. Kc itu adalah konstanta berdasarkan konsentrasi. Nah, zat padat dan liquid itu konsentrasinya tetap. Jadi dia tidak dilibatkan dalam rumusan nilai Kc. Jadi yang ini untuk soal C, nilai Kc-nya kita pakai yang ini aja nih. Ya, konsentrasi si CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 3 dibagi yang ini. Konsentrasi CO dipangkatkan 3 juga sesuai koefisiennya ya. Nah, jadi yang C seperti ini. Nah, untuk yang D ini semuanya liquid ya. Ini homogen. Nah, sekaligus juga nih reaksi yang bisa dibilang ya, bisa menimbulkan banyak perdebatan di banyak pelajar ataupun bahkan guru juga ya. Nah, di sini banyak yang buat ini Kc-nya 0 atau Kc-nya 1 atau tidak ada gitu karena semuanya liquid. Tapi kalau kita lihat ke buku-buku Cambridge gitu ya, ini ada gitu. Jadi di situ dianggap kalau dia homogen ya, tetap walaupun sama-sama liquid itu tetap bisa ditentukan nilai Kc-nya. Bahkan banyak soal di situ yang nilai Kc-nya ini sudah dikasih tahu sekitar 3 sampai 4. Biasanya 4,0 dikasih tahu. Ya intinya ada gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau nanti memang di sekolah udah sepakatinya ini 0 atau tidak ada atau 1, ya nggak apa-apa juga ya, bahan diskusi saja buat kita. Tapi kalau saya nih seperti ini, konsentrasi dari si CH3 yang ini, si ester nih ya, COO C2H5 dikali konsentrasi H2O dibagi
konsentrasi dari CH3COOH dikali konsentrasi dari C2H5OH. Yang terakhir yang E. Nah, ini kan heterogen. Kalau heterogen itu kita bisa eliminasi ini yang solid-solid gini ya. Nah, jadi kan sisanya nih koefisiennya 1 dan koefisiennya 1. Aman. Kc sama dengan konsentrasi Zn2+ dibagi konsentrasi Cu2+. Oke, beres ya soal nomor satunya. Kembali lagi untuk yang dadu bisa didiskusikan ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke. Nomor 2, nih HOTS kategorinya ya. Ada bejana volumenya 20 liter. Lalu 0,5 mol gas HI dan I2 pada suhu tertentu ya, T derajat Celcius. Terbentuklah reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, tetapan kesetimbangannya Kc-nya sudah dikasih tahu ya, 36. Nah, lalu tentukan konsentrasi masing-masing gas pada saat setimbang. Nah, gimana ngerjainnya? Ya, jadi saya mulai dari nih reaksi dulu. Reaksi itu penting. Ya, ini semua fasenya gas ya, homogen ya. Saya nggak tulis lagi fasenya. Oke. Lalu buat keadaan mula-mula yang bereaksi dan yang setimbang ya. Keadaan setimbang. Nah, kan katanya H2-nya 0,5, I2-nya 0,5 mol, HI-nya belum ada katanya di awal. Yang bereaksi kita bisa anggap aja di sini X, di sini 2X ya. Karena perbandingan koefisien, hati-hati ya. Jadi 112, XX 2X. Lalu tinggal kurangkan keadaan setimbang itu adalah mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. 0,5 min X. Ini juga sama 0,5 min X. Nah, ini tinggal turun 2X. Lalu tadi di soal ini Kc-nya sudah dikasih tahu ya, 36. Nah, ini kan semuanya masih dalam mol pada keadaan setimbang. Jadi supaya jadi konsentrasi, karena C itu adalah konsentrasi itu ya, maksudnya concentration, maka ini kita bagi volume semuanya. 20 liter bagi 20 liter bagi 20 liter. Nah, rumus Kc untuk reaksi ini adalah konsentrasi HI, jangan lupa pangkat 2, dikuadratkan ya, dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Nah, Kc-nya sudah dikasih tahu tadi 36. Konsentrasi HI kuadrat yang ini. Jadi 2X per 20 kuadratkan dibagi yang H2-nya yang ini. Nah, ini H2 dan I2 sama ya nilainya. Jadi ini 0,5 min X per 20, 0,5 min X per 20. Oke. Nah, selanjutnya ini matematis ya. Jadi ini 36 ini saya buat jadi 6 kuadrat kan. Ini 2X per 20 kuadrat. Nah, yang di bawah kan ini sama dengan 0,5 min X per 20 kuadrat. Oke, jadi semua kuadratnya kita bisa coret. Nah, maka yang bersisa adalah 6 sama dengan 2X per 20 per 0,5 min X per 20. Nah, 20-20-nya juga bisa dicoret kan? Oke, jadi saya ke sini lagi. Jadi sisanya adalah 6 sama dengan 2X per 0,5 min X. Kali silang 6 kali 0,5 itu 3.
dikurang 6X sama dengan 2X. 3 sama dengan 8X. X sama dengan 3/8. 0,375 ya. Nah, jadi kita ketemu nih X-nya. Tinggal kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah konsentrasi masing-masing gas pada saat setimbang, pada saat ini. Nah, jadi ada 3 ya mau dicari ya. Konsentrasi H2. Nah, ini sama dengan konsentrasi I2 ya. Kan dilihat nih angkanya sama ya. Jadi nilainya adalah 0,5 min X per 20. Nah, kita udah dapat X-nya. 0,375 per 20. Berarti ini dapat sekitar, saya hitung dapat sekitar 0,00625 molar. Inilah konsentrasi si H2 dan juga si I2-nya. Lalu kalau untuk HI-nya, konsentrasi HI, kan ini ya, HI 2X per 20. 2 kali tadi X-nya adalah 0,375 dibagi 20. Ini bisa dicoret ya, di 1/10. Atau ini sama dengan 0,0375 M. Oke, beres ya. Yang ditanyakan konsentrasi masing-masing gas pada saat setimbang. Jawabannya yang ini ya. Oke, beres soal nomor 2-nya. Terakhir soal nomor 3. Dalam ruang 10 liter ada 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2 hingga terjadi reaksi kesetimbangan berikut ini. Ini reaksinya belum setara ya, hati-hati ya. Kali 2 kali 3. Pada saat setimbang terdapat 0,25 mol N2. Tekanannya 3 atm. Ini P total ya. Ya, total tekanan yang di ruang itu maksudnya. Hitung Kc dan Kp. Oke, langkah pertama ya, ini reaksi ya. Kuncinya itu di reaksi dan dia harus setimbang. Mereskan mula-mula reaksi setimbang. Nah, katanya di awal N2-nya ada 0,5, H2-nya 1,5 mol. Ini belum ada. Lalu saat setimbang katanya ada 0,25 mol N2. Di sini ada 0,25 mol. Berarti yang bereaksi berapa? Ya tentu 0,25 mol ya. Jadi 0,5 kurang 0,25 kan 0,25. Nah, di bagian ini bagian penting, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Koefisiennya 132. Jadi satunya 0,25, maka kalau 3 kali 3 kan 0,75. Kalau 2 berarti 0,5. Tinggal turun, 1,5 kurang 0,75 berarti 0,75 ya. Inilah komposisi mol masing-masing zat pada keadaan setimbang. Masing-masing gas ya. Oke, oh ya, jangan lupa kita bagi volumenya 10 10 10. Berarti ini jadi 0,025 0,075 0,05. Ya, ini konsentrasi masing-masing gas. Nah, untuk apa ini kita cari? Kalau kita udah dapat ini, kita bisa tinggal masuk rumus Kc kan? Jadi Kc dulu yang kita cari. Konsentrasi NH3 dikuadratin. Konsentrasi N2 pangkat 1 ya. Kali konsentrasi H2 pangkat 3. Masukkan angkanya. NH3-nya nih 0,05 kuadrat. Baru si N2-nya ini 0,025 pangkat 1. Dan ini H2-nya
0,075 pangkat 3 ya. Nah, ini dapat saya perhitungannya 237,037,037. Jadi berulang dia. Saya rapin dulu. 237,037. Ada juga ini yang kadang pakai satuan ya. Ada juga yang enggak. Kalau mau buat satuan nih ini molaritas kan. Di atas ini kan pangkat 2. Di bawah itu kan pangkat 1 sama pangkat 3, berarti pangkat 4. 2/4 itu kan, atau sorry, 2 kurang 4 minus 2. Ini. Jadi dari pangkatnya itu juga bisa kita pakai ya. Inilah nilai KC-nya. Nah, bagaimana dengan KP-nya? Saya tulis ulang deh. Reaksinya ya, N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3. Nah, saya pakai yang bagian S saja setimbangnya, karena yang dibutuhkan cuma di situ ya. 0,25 mol, 0,75 mol, 0,5 mol. Jadi untuk Kp kita butuh molnya saja, nggak perlu sampai dibagi volume, nggak perlu sampai molaritas ya. Oke, ini totalnya, total molnya berarti jumlahkan aja nih. Ini 1 dengan 0,5 berarti 1,5 mol ya. Oh, tadi di atas ada P total. P totalnya 3 atm. Oke, nah jadi kalau kita mau cari Kp, ya mirip rumusnya kayak Kc, tapi diganti dengan P gini ya. Jadi PNH3 dikuadratin gitu. Dibagi PN2 pangkat 1 P H2 pangkat 3. Nah, jadi kan kita harus tahu PNH3 berapa, PN2 berapa, PH2 berapa. Jadi kalau kita mau cari PNH3, itu caranya adalah molnya si NH3 dibagi mol total 1,5 kan, kali P total. Gitu ya. Jadi ini dapat 1 atm. Jadi molnya dibagi mol total dikali P total. Lalu coba lagi untuk N2. Molnya N2 dibagi mol total 1,5 kali P total 3 atm. 0,5 atm. Lalu yang si H2, P dari H2, molnya dia 0,75 dibagi mol total, 1,5 ya, kali P total 3 atm. Dapat ini 1,5 atm. Nah, kalau udah dapat angka-angka ini, udah kita masukkan ke rumus yang di sebelah. Berarti Kp sama dengan PNH3. NH3 itu 1 atm. Berarti 1 kuadrat. N2 0,5 pangkat 1 kan. Sedangkan H2-nya 1,5 pangkat 3. Jadi ini totalnya saya dapat 0,59 ya, kurang lebih segini. Hampir 0,6 dia, 0,59 bla 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 ya. Nah, ini satuannya kalau juga ada yang mau pakai ini ATM. Caranya sama, di atas kan itu ATM kuadrat. Di bawah itu ATM pangkat 4. Berarti kalau naik ke atas kan 2 kurang 4. Jadi minus 2. Oke, kita dapat KC dan juga dapat KP sesuai dengan yang diminta. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang beberapa soal keseimbangan kimia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five in Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.